Selamat pagi Bapak Ibu. Kali ini kita akan sharing terkait dengan dokumen hasil penilaian evaluasi kinerja pegawai final atau akhir tahun. Ini untuk penilaian periode final atau periode akhir. Dokumen apa saja yang harus di-print dan ditandatangani? Di antaranya adalah ada 4. Yang pertama, sasaran kinerja pegawai atau SKP, kemudian yang kedua lampiran sasaran kinerja pegawai, kemudian yang ketiga hasil evaluasi kinerja pegawai, dan yang terakhir dokumen evaluasi kinerja pegawai. Di menu apa saja kita bisa mencetak keempat dokumen tersebut. Kita akan sharing terkait 4 dokumen yang harus dicetak. Yang pertama, Bapak Ibu bisa login ke akun kinerja BKN Bapak Ibu sekalian, klik SKP, kemudian pilih detail SKP. Ini untuk mencetak dokumen nomor 1 dan 2, sasaran kinerja pegawai dan lampiran SKP-nya. Kita klik detail SKP, kemudian kita klik cetak. Pilih ini karena ini adalah rencana SKP, maka ini dibuat di periode awal, yaitu di Januari. Lokasinya bisa disesuaikan. Kemudian klik OK. Ancor pegawai dan pejabat opsional, tidak usah diisi, tidak masalah. Kita langsung klik OK, maka akan muncul dokumen cetak sasaran kinerja pegawai. Di sini juga ada keterangan lainnya seperti pendekatan kuantitatif, kemudian periodenya, pejabat yang dinilai, pegawai yang dinilai, dan pejabat kinerjanya, serta RHK Bapak Ibu sekalian beserta indikator kinerja individu, target, dan lain sebagainya. Perilaku kerja juga ada di sini sesuai yang Bapak Ibu sekalian input. Nanti di bawah ada 2 penanda tangan. Yang pertama Bapak Ibu yang tanda tangan serta atasan atau pejabat penilai kinerja. Ini nanti dua-duanya harus tanda tangan, Bu. Kemudian di halaman selanjutnya ada lampiran sasaran kinerja pegawai atau lampiran SKP. Di sini jika Bapak Ibu sudah menginput di detail SKP lengkap terkait 3 lampiran, yaitu dukungan sumber daya, skema pertanggungjawaban, dan konsekuensi, maka di sini akan muncul sesuai yang Bapak Ibu input. Di sini juga ada penanda tangan 2 pegawai yang dinilai serta pejabat penilai kinerja. Pastikan komplit penanda tangannya, Bu. Ini yang lampiran SKP di beberapa pegawai belum muncul dikarenakan belum input yang di lampiran. Bapak Ibu bisa cek di detail SKP, kemudian scroll paling bawah. Nah, di sini lampiran. Pastikan Bapak Ibu sudah menginput 3 lampiran, yaitu dukungan sumber daya, skema pertanggungjawaban, serta konsekuensi. Jika di sini sudah diinput, maka di lampiran cetak tadi akan muncul. Jika di sini belum di input, maka di sana juga akan kosong, lampirannya akan tidak ada isinya. Ini 2 dokumen sudah bisa kita cetak. Selanjutnya dokumen nomor 3, hasil evaluasi kinerja pegawai. Bapak Ibu bisa masuk ke SKP, kemudian klik penilaian, scroll ke bawah sampai di periode akhir atau periode final. Di sini ada 2 tombol cetak, ada cetak form penilaian dan cetak dokumen evaluasi kinerja. Yang pertama, pastikan Bapak Ibu sudah menginput dari Januari sampai dengan Desember untuk evidence serta penilaian atasannya. Kemudian Bapak Ibu juga sudah menginput periode akhir atau periode finalnya serta sudah dinilai oleh atasan Bapak Ibu sekalian.
Pastikan juga untuk catatan di sini capaian organisasi itu harus sudah dinilai. Bapak Ibu bisa konsultasi dengan bagian kepegawaian dinas masing-masing terkait capaian organisasinya. Ini harus sudah muncul di sini untuk penilaian akhir karena akan mempengaruhi hasil cetak nantinya. Pastikan semuanya sudah dinilai oleh atasan dan capaian organisasinya juga sudah muncul di sini. Untuk dokumen yang nomor 3 ini kita bisa klik cetak form penilaian yang sebelah kiri. Karena ini penilaian SKP maka ada di penghujung akhir tahun 31 atau di awal tahun depannya di Januarinya. Lokasinya bisa sesuaikan serta ancor pegawai dan pejabat penilainya bisa kita kosongkan. Klik OK, maka akan muncul dokumen evaluasi kinerja pegawai beserta dengan RHK dan realisasi serta umpan balik pimpinan. Di sini akan lengkap sampai dengan RHK yang Bapak Ibu input beserta realisasinya. Pastikan juga di sini rating hasil kerjanya sudah muncul serta rating perilaku kerja dan predikat kinerja pegawai sudah muncul semua ya. Di sini karena capaian organisasinya belum dinilai maka di sini kosong. Harusnya di sini nanti komplit terkait capaian kinerja organisasi serta pola distribusi. Di sini nanti ada gambar kurva sesuai dengan capaian kinerja organisasi Bapak Ibu sekalian. Pastikan nanti ditandatangani di bagian paling bawah ini pegawai yang dinilai serta pejabat penilai kinerjanya. Ini untuk dokumen yang nomor 3. Kemudian dokumen yang nomor 4 terkait dokumen evaluasi kinerja pegawai. Bapak Ibu bisa masuk ke menu yang sebelumnya, sama saja SKP penilaian, lalu scroll ke bawah ke bagian periode akhir atau periode final. Di sini Bapak Ibu bisa klik cetak dokumen evaluasi kinerja. Kita bisa masukkan tanggalnya, tanggal penandatanganan, lokasi pegawai serta tanggal pejabat penilai kinerja. Lokasinya juga ankor pejabat serta pegawai bisa dikosongkan, lalu klik OK. Maka akan muncul dokumen evaluasi kinerja pegawai periode akhir. Di sini akan memuat pegawai yang dinilai, periodenya, kemudian pejabat penilai kinerja serta atasan pejabat penilai kinerja. Lalu capaian organisasi serta predikat kinerja pegawai. Pastikan kembali capaian organisasinya sudah muncul di sini agar dua-duanya sudah ada capaian kinerja organisasi dan predikat kinerja pegawai. Lalu di bagian paling bawah adalah penandatangan pegawai dan pejabat penilai kinerja. Di sini keempat dokumen sudah bisa kita cetak. Silahkan cetak kemudian tanda tangani pegawai serta atasan pejabat penilai kinerjanya. Kemudian Bapak dan Ibu bisa men-scan atau memindai keempat dokumen tersebut ke dalam file ekstensi PDF. Kemudian menamainya dengan format nama _NIP _perangkat daerah. Contohnya Sukiman NIP kemudian backup STM. Nanti Bapak Ibu bisa
melaporkan ke bagian kepegawaian dinas masing-masing untuk nantinya direkap dan dijadikan satu dalam satu organisasi, satu dinas yang akan dikirimkan ke email ini paling lambat tanggal 15 Januari 2024.